tujuan kita mengadakan memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, salah satunya adalah untuk mengenal dan lebih dekat kepada sosok baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diharapkan nanti setelah mendengar tausiah nanti, kita semua yang hadir di sini bisa memahami dan mengamalkan sehingga ada tauladan dan sunnah-sunnah dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita contoh dan bisa kita tiru di kehidupan kita sehari-hari. Kita mengidolakan Nabi, kita mencintai Nabi, itu pada hakikatnya bukan untuk Nabi sendiri. Kita mengidolakan Nabi, mencintai Nabi, bahkan mendoakan Nabi, itu tujuannya untuk diri kita sendiri, Pak. Karena ada manfaat cinta kita kepada Nabi Muhammad. Ada manfaat yang kita dapatkan. Kenapa kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma shalli ala Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada dalam sejarah kisah keluarga di mana ketika suaminya ikut berjihad kepada berperang, kemudian selesai dari peperangan, dia dengar kabar bahwasanya suaminya telah gugur sebagai syuhada. Yang dia jawab hanya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apakah dia bersedih? Yang dia tanya, kaifa Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Yang ditanya Rasulullah. Ketika mendengar kabar Rasulullah selamat, dia bahagia luar biasa. Kemudian dia kirim lagi anak-anaknya untuk berjihad, diutus pun sama, dia dengar kabar dua putranya gugur sebagai syuhada. Yang dia tanya lagi apa? Kaifa Rasulullah, bagaimana keadaan Rasulullah? Ketika mendengar kalimat Rasulullah dalam keadaan sehat dan selamat, dia sangat bergembira. Maka inilah bukti keimanan. Ibu ini cinta kepada suaminya, cinta kepada anak-anaknya, tapi kecintaannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melebihi cinta kepada suami dan anak-anak. Sehingga Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min malihi wa waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Rasulullah bersabda, tidak sempurna iman seorang hamba, kata Rasulullah, sehingga aku lebih dicintainya daripada hartanya, daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia yang ada di bumi ini. Baru imannya sempurna. Maka cinta kita kepada Rasulullah bentuk penyempurnaan iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini luar biasa Bapak Ibu. Kita memperingati peringatan Maulid Nabi ini yang suruh Allah. Kul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan fadilah dan keutamaan dan rahmat maka bergembiralah kalian. Maka rahmat terbesar di muka bumi adalah siapa? Hadirnya Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Maka ketika kita mendapatkan rahmat terbesar dengan hadirnya Rasulullah, lahirnya Rasulullah, maka kita disuruh bergembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama sebagai bentuk penyempurnaan keimanan kita kepada Allah. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa sih kita cinta kepada Rasulullah? Mengapa sih kita mengidolakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Cinta kita kepada Rasulullah dalam sebuah sejarah Bapak Ibu, seorang sahabat bernama
turunnya ayat surat An-Nisa ayat 69. Seorang sahabat bernama siapa? Penurut surat ayat 69 bin Munabbah, itu sahabat siapa, saya lupa namanya itu, bin Munabbah ya, saya tahu nama bapaknya. Itu seorang dari Yaman, Pak. Abdullah bin Munabbah ya, seorang sahabat yang juga merupakan pelayan Rasulullah. Dia pelayan dari Rasulullah. Dia itu orang dari Yaman, merupakan tawanan ketika di zaman jahiliyah. Kemudian ketika ditebus oleh Rasul, kemudian dibebaskan oleh Rasulullah. Saking cintanya dengan Rasulullah, dia tidak mau kembali ke Yaman. Sauban namanya, Pak. Sauban bin Munabbah. Sauban bin Munabbah ini orang Yaman. Biasanya kalau orang Yaman itu dikenal dengan wajah yang ganteng, Pak. Sauban bin Munabbah ini orangnya ganteng, badannya, warna kulitnya putih, badannya besar. Suatu ketika Bapak Ibu, Sauban bin Munabbah ini ditinggal oleh Rasulullah untuk keluar kota beberapa hari. Kemudian ketika tiba Rasulullah, kaget melihat wajah Sauban bin Munabbah. Sauban bin Munabbah dengan wajah yang gagah, badannya ganteng, kulitnya putih. Tiba-tiba Rasulullah melihat dalam keadaan sangat kurus kering. Wajahnya yang tadinya ganteng kelihatan pucat. Sehingga Rasul bertanya, "Ya Sauban, apakah engkau sakit? Mengapa wajahmu yang tadinya begitu gagah kelihatan begitu kurus kering pucat? Apa yang menyebabkan Sauban bin Munabbah?" Apa kata Sauban bin Munabbah? "Ya Rasulullah, jangankan berhari-hari engkau tinggalkan aku ya Rasulullah, sehari saja saya tidak melihat wajahmu ya Rasul. Sehari saya tidak mencium aroma tubuhmu ya Rasul. Gundah rasa hati ini, hilang rasa nikmat untuk makan ini ya Rasulullah. Kemudian yang saya pikirkan ya Rasulullah, yang ada dalam benak saya ya Rasul, bagaimana kelak ketika saya di akhirat nanti, engkau pasti dimasukkan ke surga. Seandainya aku ya Rasulullah dimasukkan ke surganya Allah, apakah bisa dikumpulkan dan bisa melihat wajahmu ya Rasulullah? Itulah yang membuat saya gundah hati ini ya Rasulullah." Apa kata Rasulullah? Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Kemudian turunlah Al-Quran surat An-Nisa ayat 69. Ketika itu Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kelak di akhirat dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan anugerah kenikmatan sebagaimana nikmatnya para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang soleh. Mereka adalah sebaik-baik teman, kata Rasulullah SAW. Senang Sauban bin Munabbah. Maka dalam sebuah kisah, ada lagi dalam sebuah hadis, ketika Rasulullah khutbah di hadapan jamaah, di hadapan para sahabat, turun dari khutbah ada orang Badui, Pak. Apa orang Badui itu biasanya? Jadi orang-orang pinggiran Mekah itu ya, datang menemui Rasulullah. Apa kata seorang Badui ini? "Ya Rasulullah, mata saat." "Ya Rasul, kapan terjadi hari kiamat?" Rasul kaget. Ini tiba-tiba orang nanya, datang kapan hari kiamat? "Ya Rasulullah, mata saat, kapan kiamat ya Rasul?" Rasulullah berjawab, "Ma'adadlaha." Apa yang kamu siapkan dengan kehadiran kiamat? Dengan datangnya kiamat, apa yang kamu persiapkan? Bekal apa yang kamu bawa, kata Rasulullah. Apa kata Rasul? Kata orang Badui tadi, dengan tegas, dengan pede dia menjawab, "Amantu billahi wa rasul wa mahabbatullahi wa rasul." Yang saya bawa ya Rasulullah adalah keimanan kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul tersenyum dengan menjawab hadis yang sangat singkat,
almar'u ma'aman ahabba ila yaumal qiyamah. Kelak nanti bapak ibu akan dikumpulkan di hari kiamat dengan siapa yang bapak ibu cintai. Ibu cinta ke siapa? Cinta ke siapa? Cinta Allah dan Rasulnya. Cinta suami bu? Kadang-kadang itu ada uangnya, ada uang bapak sayang, tidak ada uang bapak boten. Jangan bu, jangan. Itu Rasulullah. Ibu cinta kepada artis-artis boleh bu? Boleh. Tetapi cintanya ibu ke artis tidak melebihi cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau ibu, bapak cintanya sama artis yang namanya itu yang lagi baru masuk penjara, siapa bu? Apa? Yang baru masuk penjara siapa? Kita idolakan, karena masya Allah artis ini luar biasa ya, kontroversinya ya, masuk penjara. Dia dulu bilang, saya nggak apa-apa masuk neraka, di neraka mau buat perkumpulan artis-artis katanya. Paham dia, seneng dia, masuk neraka berani, masuk penjara dia nangis. Kalau bapak mengidolakan si itu, akan dikumpulkan dengan itu. Dia yakin sudah nanti saya di neraka aja daripada surga, mendingan di neraka kumpulnya dengan artis-artis yang lain katanya. Maka almar'u ma'aman ahabba, orang kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Itulah mengapa kita cinta kepada Rasulullah, mengapa kita mengidolakan Rasulullah, karena cinta kita dan idola kita kepada Rasulullah akan kelak menjadikan syarat kita, menjadikan landasan kita untuk berkumpul dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga bapak ibu, jangan lama-lama bu ya. Yang ketiga, mengapa kita cinta kepada Rasulullah? Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu menjadi syarat agar kita dicintai Allah dan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mencintai, mengidolakan Rasulullah. Pernah suatu ketika Rasulullah sholat di hadapan Ka'bah, pernah Rasulullah dilempar pasir. Pernah dengar ceritanya Pak? Dengar cerita Rasulullah disiram wajahnya dengan pasir sehingga penuhlah mata Rasulullah dengan pasir. Belum sampai di situ, gak puas mereka. Apa yang mereka lakukan? Dia ambil kotoran unta, dia siramkan ke tubuh dan wajah Rasulullah, ke rambut Rasulullah, sehingga berlumuran kotoran unta di tubuh Rasulullah. Rasulullah pulang, sehingga putri Rasulullah bernama Fatimah kaget dengan Rasulullah. Apa yang menyebabkan seperti ini? Wahai Abi, wahai Rasulullah, doa minta doa kepada Allah, minta agar mereka mengadab mereka orang yang menyakitimu dan menghinamu. Apa kata Rasulullah? Ya Fatimah putriku, aku diutus oleh Allah bukan memberikan adab kepada mereka, melainkan sebagai pembawa rahmat kepada mereka. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Begitu mulia akhlak Rasulullah, luar biasa Bapak Ibu. Ada sejarah lagi ketika Rasulullah setiap pagi memberikan makan orang fakir, orang buta yang setiap hari kerjaannya apa? Menghina Rasulullah. Wahai penduduk Madinah, jangan kau mendekati orang yang bernama Muhammad. Muhammad itu tukang sihir, pemecah belah umat, tukang tipu. Kalau engkau dekati Muhammad, maka engkau pasti tergoda, karena dia tukang sihir setiap hari. Tetapi apa yang dilakukan Rasulullah dengan akhlaknya yang sangat mulia, sehingga akhlaknya dipuji oleh Allah di muka bumi ini. Yang mendapatkan pujian dari Allah hanya Nabi Muhammad. Kalau kita Bapak Ibu
dipuji oleh orang-orang biasa itu biasa, disanjung sama orang itu sementara. Tetapi ketika manusia dipuji oleh Zat yang Maha Kuasa, maka itu luar biasa. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Orang yang selalu menghina, mencaci maki, setiap pagi Rasulullah ngasih makan, disuapi, bahkan di depan Rasulullah. Bung kata orang fakir tadi, jangan kau dekati Muhammad ya. Muhammad itu tukang pemecah belah umat, merusak orang-orang Madinah. Padahal yang ngasih makan siapa? Muhammad Rasulullah SAW. Maka dalam suatu ketika Rasulullah meninggal dunia, berhari-hari dia kaget mana orang yang sering ngasih makan. Sampai ketika Abu Bakar bertanya kepada putrinya Aisyah, ya Aisyah, sunnah apa yang dilakukan oleh Rasulullah setiap hari tapi saya belum mampu melakukannya? Apa kata Aisyah? Rasulullah setiap pagi selalu memberikan makan kepada orang itu yang di pinggir pasar itu, di pinggiran pasar Masjid Nabawi. Itu selalu tiap hari berteriak untuk menghina Rasulullah. Dia setiap hari ngasih makan. Maka ketika Abu Bakar mendatangi orang tadi, Abu Bakar ketika mau ngasih suapan makanan, ditepislah tangan Abu Bakar, sehingga bertanya, hei siapa kamu? Kamu bukan orang yang setiap hari memberikan saya makan. Orang yang memberikan saya makan itu tubuhnya wangi, harum, tangannya lembut, ucapannya halus. Ketika saya diberikan makanan yang saya punya, tidak sulit bagi saya untuk mengunyahnya, karena terlebih dahulu dihalus oleh Rasulullah. Menangislah Rasulullah, menangislah Abu Bakar, sehingga dikatakan, wahai fulan, tahukah siapa orang yang biasa memberikan makan? Itulah orang yang setiap hari engkau hina, setiap hari engkau caci maki, tapi dia yang memberikan makan dia sekarang telah tiada. Sehingga orang tadi mengatakan, wahai Abu Bakar, saksikanlah pada hari ini saya mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bersaksi itu karena akhlak Rasulullah. Maka inilah kita jadikan idola. Maka ini menjadi penentu. Ketika kita cinta kepada Rasul, dia merintahkan Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah, hei Muhammad, katakan kepada orang-orang itu, kalau kalian ingin dicintai Allah, katakan kepada mereka, fattabi'uni, ikuti aku. Siapa yang diikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, maka otomatis ketika kalian mengikuti Rasulullah akan dicintai oleh Allah dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah 3 manfaat dan kenapa kita cinta kepada Rasulullah. Mengapa Rasul kita jadikan idola dalam kehidupan kita? Yang pertama, sebagai bentuk penyempurna keimanan kita kepada Allah. Yang kedua, ketika kita cinta kepada Rasulullah, kelak di surga akan dikumpulkan dengan orang yang kita cintai. Dan yang ketiga, mengapa kita cinta kepada Rasulullah? Karena cinta kepada Rasulullah akan menyebabkan cinta Allah kepada kita dan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga sedikit yang dapat saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Momen maulid ini kita jadikan sebagai momen penembus cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cintai Rasulullah, kenali Rasulullah, sehingga timbul rasa sayang dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Sehingga kita memohon semoga Allah berikan hidayah kepada kita dan keluarga kita, sehingga kita bisa mengikuti dan menjaga syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW, sehingga kita menjadi orang yang selamat hidupnya fit dunia dan akhirat. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas perhatiannya. Hadanallah wa yakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat hal seperti ini, saya sepertinya rindu kembali yang seperti di Lampung lagi saya, karena di Lampung saya sering berhadapan dan dengan umat muslim yang ada di Lampung.
Pada saat safari Ramadan saya ikut safari Ramadan. Pada saat ada yasinan saya ikut yasinan. Pada saat ada tahlilan hakikahan saya ikut juga. Jadi hal-hal seperti ini saya sudah tidak asing lagi, dan kebetulan saya berada di kampung saya kembali, saya berada di tengah-tengah warga saya. Sebenarnya saya sangat bersyukur sekali. Kenapa? Karena di Banyuning ini tidak ada intoleran, tidak ada istilahnya saling memojokkan agama satu dengan agama yang lain. Saya harapkan itu terjalin dengan baik, karena itu yang saya lakukan di tempat saya bekerja dulu di Lampung. Saya tidak pernah membeda-bedakan atau dibeda-bedakan, saya tidak pernah. Ada saudara kami ini, Harun adalah saudara kami, saudara kalau tidak salah kalau dalam Mindon ya. Dan itu juga Ibu Komang juga itu masih saudara saya. Jadi sebenarnya di keluarga kami ini adalah majemuk, ada Kristennya, ada Muslimnya, ada Hindunya, ada Kristennya juga ada. Bibi saya juga diambil oleh Gayus Nainggolan. Jadi lengkap sebenarnya di keluarga saya. Jadi hal-hal yang toleran seperti ini saya pernah hadapi. Dan selama 20 tahun saya berada di Lampung itu, saya bergelut dengan umat-umat Muslim gitu. Tidak ada bedanya, sama saja. Dalam mungkin agama kita berbeda, keyakinan kita berbeda, tetapi satu rasa kita adalah berada di tanah kita sendiri. Ya, Banyuning di Banyuning. Mari kita bangun Banyuning ini bersama-sama. Selamat Hari Raya Maulud Nabi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberikan kita kebahagiaan, kesejahteraan, harta yang berlimpah, rezeki yang selalu datang kepada kita, dan selalu rukun itu yang paling penting. Tidak ada yang minoritas, tidak ada yang mayoritas. Yang menyebutkan itu hanyalah diri kita sendiri, minoritas dan mayoritas itu. Saya tidak menyebut, selama di Sumatera saya tidak pernah menyebut minoritas, karena saya bisa merekatkan diri kepada mereka. Saya dan pribadi dan segenap staf Kelurahan Banyuning, saya mewakili selamat merayakan Hari Raya Maulud Nabi Muhammad SAW. Saya nanti takut salah saya. Muhammad SAW, semoga apa yang kita inginkan, harapkan menjadi kenyataan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bil mursalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin bin ala ila yaumiddin. Allahumma anta rabbina la ilaha illa anta alayka tawakkalna wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbana awzidna an ashkura ni'mataka allati an'amta alayna wa ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin wa adkhilna bi rahmatika fi ibadika as-salihin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana sigara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min ladunka
dzurriyyatan thayyibatan wa salihan wa salihatan wa khuluqan karima wa khuluqan karima wa khuluqan karima bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman yanfa'una fid din wad dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warhamhum rahmatan amma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.